Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Customer Relationship Management pada Ejoyshop. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ahnaf Rafid Nandan dengan NPM 1120101011. Saya Pranata Alam Putra dengan NPM 112010115. Saya Melina Febrianti Fatin dengan NPM 1120101010. Dan Customer Relationship Management akan dipresentasikan oleh Saudara Alam. Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Tim sistem Ejoyshop berawali memberi barang, lalu ke proses pembayaran, lalu catat pembayaran, dan ada data transaksi yang menghasilkan nota pembelian, lalu proses pembuatan laporan, lalu laporan transaksi, dan selesai. Pembaruan sistem Ejoyshop berawalan dari admin melakukan login yang diambil dari database perusahaan. Lalu admin dapat membuka dashboard, produk, order, dan chat. Dashboard digunakan untuk pembuatan data penjualan, produk untuk menambahkan produk, order untuk mengecek pesanan pelanggan, dan chat untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu admin melakukan logout dan selesai. Tujuan penerapan CRM akan dipresentasikan oleh Saudari Melina. Selanjutnya terdapat tujuan penerapan CRM pada Ejoyshop. Yang pertama adalah untuk memperoleh pelanggan atau segmen pelanggan. Yang kedua, pengembangan dan penyampaian proporsi nilai yang unggul secara berkelanjutan. Yang ketiga, pemeliharaan dan pengembangan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan sehingga dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Use case diagram, salah satu diagram yang ada di UML diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi aktor dan sistem. Di sini aktornya ada admin, lalu berinteraksi dengan sistem tambah barang, dan juga ada interaksi dengan cek pemesanan, ada interaksi dengan balas feedback, dan ada interaksi dengan menambah promo. Yang satunya ada aktor pelanggan yang berinteraksi dengan sistem melakukan registrasi, sistem mencari produk, sistem melakukan pemesanan, sistem mengirim feedback, dan sistem update pemesanan, dan sistem melakukan pembayaran. Lalu ada sequence diagram untuk form login. Aktor, yaitu admin, masuk ke halaman utama. Lalu admin melakukan masukkan username dan password. Lalu divalidasi oleh database untuk menampilkan ke dashboard. Dan juga balik lagi ke database untuk bila invalid. Lalu menampilkan halaman selanjutnya. Yang kedua ada sequence diagram form tambah produk. Aktor yaitu admin masuk ke halaman utama, lalu masuk ke halaman produk untuk melakukan pengecekan produk yang ada di database. Lalu hasil pengecekan ditampilkan di form produk. Admin juga dapat menambahkan produk yang dimasukkan ke database, lalu hasil tambah produk itu ditampilkan di form produk. Ada sequence diagram form proses pesanan. Admin masuk ke halaman utama, lalu admin masuk ke halaman order untuk melakukan cek pemesanan yang ada di database dan menampilkannya di form order, lalu mengkonfirmasi pesanan, lalu proses pesanan diproses, tracking pesanan yang ada di database, dan tampil tracking pesanan di form order. Sequence diagram form feedback.
pelanggan masuk ke halaman utama, lalu masuk ke halaman feedback, lalu submit feedback di database, lalu di form feedback muncul feedbacknya. Selanjutnya, berikut adalah activity diagram dari sistem CRM kami. Fungsi dari activity diagram itu sendiri yaitu untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan, dan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Berikut adalah form login admin. Next. Dan juga terdapat registrasi pelanggan. Lalu terdapat update produk, hapus data produk. Terakhir ada activity diagram feedback. Selanjutnya ada state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem. State diagram menggambarkan semua keadaan yang dapat terjadi sebagai objek, bukan hanya sebuah peristiwa. Elemen-elemen diagram state adalah kotak yang menunjukkan keadaan objek dan panah yang menunjukkan perpindahan ke keadaan berikutnya. Berikut adalah state diagram dari login admin. Lalu ini adalah state diagram pemesanan produk. Dan ini adalah state diagram pengelolaan data produk. Lalu selanjutnya ada skenario diagram. Skenario diagram adalah diagram urutan atau diagram urutan sistem yang menunjukkan interaksi objek yang diatur dalam urutan waktu dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Berikut adalah skenario diagram dari proses registrasi. Selanjutnya ada proses skenario diagram dari proses login. Lalu ada skenario diagram dari proses penambahan barang. Dan yang terakhir ada skenario diagram dari proses pengiriman feedback. Kelas diagram adalah suatu rancangan yang berbentuk kelas-kelas untuk membangun sistem. Dalam kelas diagram ada sebuah metode, yaitu misalnya contohnya verifikasi login. Ini merupakan kelas diagram dari kelompok kami. Setelah presentasi ini, kami lanjut ke demo web yang kami buat. Berikut adalah web yang kami buat, yaitu web e-commerce yang bernama eJoyShop. Di halaman dashboard ini salah satunya terdapat promo menarik yang jika user tertarik dapat mengklik tertarik dan mengisi form yang ada untuk ikut dalam promo tersebut. Lalu ada juga produk-produk yang dijual yang sama dengan promo yang tadi. Jika user tertarik dapat mengklik tertarik dan mengisi form yang ada di situ untuk membeli produk tersebut. Lalu kami masuk ke halaman login, mengisi username dengan admin dan passwordnya. Lalu submit. Lalu kita masuk ke halaman admin, dashboard admin. Pertama, kita mengecek feedback, lalu bisa membalasnya dengan halo.
feedback dikirim ke konsumen. Setelah itu ada tambah promo dan info produk. Kita dapat menambahkan promo, lalu tekan submit dan bisa menambahkan data produk. Dan juga di sini ada info customer. Info customer yang sudah terdaftar di database kami. Di sini juga ada tambah barang, yaitu barang yang dijual untuk customer. Tambah barang. Lalu ada semua order yang ada di customer. Kita bisa merubah ini menjadi in progress. Jadi merubah status order dari pending menjadi in progress yang sedang diproses. Yang terakhir ada data peminat. Data peminat ini yang berminat dari promo dan produk yang tadi di halaman dashboard. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk login ke customer. Dalam tampilan customer, terdapat menu feedback, order, keranjang, dan profil. Pertama, saya akan menjelaskan tentang menu feedback. Di feedback ini, kita dapat membalas pesan dari admin. Selain itu, kita juga dapat menambah feedback. Selanjutnya adalah menu order. Di menu order ini terdapat list barang-barang yang telah kita beli. Berikut adalah data order customer. Selanjutnya menu keranjang. Di menu keranjang ini terdapat data order yang pernah customer beli. Selanjutnya profile. Terdapat data customer. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.